Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemajuan saat pengapian. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ya. Jadi beberapa bagian di sini ada sensor-sensor yang berfungsi untuk mendeteksi kerja mesin ya, atau untuk mendeteksi kinerja kondisi kerja mesin. Kemudian electronic control module ini sebagai pengolah data ya, yang didasarkan pada data-data sensor. Nah, kemudian electronic control module ini kemudian akan menghasilkan sinyal IGT. Nah, sinyal IGT yang dikeluarkan electronic control module ini bisa lebih awal atau lebih mundur ya. Nah, sehingga kalau dikeluarkan lebih awal, maka sistem pengapian ini ya, atau saat pengapiannya akan maju ya. Ini dikeluarkan lebih awal oleh ECM. Jika sinyal IGT ini keluar dari ECM mundur ya, maka saat pengapian juga akan mundur ya, mendekati TMA. Jadi maju mundurnya saat pengapian ya pada sistem pengapian ini diatur oleh cepat atau lambatnya sinyal IGT dikeluarkan oleh electronic control module ya. Semakin cepat dikeluarkan, maka saat pengapian itu akan semakin maju. Nah, kemudian jika sinyal IGT ini dikeluarkan oleh ECM semakin lambat, maka saat pengapian ini akan semakin lambat juga. Nah, jadi ini adalah penjelasan mengenai pemajuan saat pengapian pada sistem pengapian yang dikontrol oleh komputer. Nah, maju mundurnya saat pengapian ya pada sistem pengapian konvensional itu menggunakan vacuum advancer dan centrifugal advancer. Nah, untuk sistem pengapian ini fungsi vacuum advancer dan centrifugal advancer itu sudah digantikan oleh sensor-sensor ya, dan kemudian data itu diolah oleh electronic control module. Sehingga berdasarkan sensor, misalkan kecepatan engine ya, jika semakin cepat maka pengapian itu ya saat pengapiannya harus dimajukan. Nah, yang mengatur maju mundurnya ini adalah electronic control module. Jadi fungsi dari centrifugal advancer dan vacuum advancer pada sistem pengapian konvensional digantikan oleh sensor-sensor dan electronic control module. Nah, jadi pemajuan dan pemundurannya itu dilakukan dengan memajukan atau memundurkan sinyal IGT yang dikeluarkan oleh electronic control module ya untuk mengaktifkan igniter. Nah, sekarang mode dan koreksi saat pengapian. Nah, jadi sistem pengapian terkontrol komputer ini ya, kalau kita kelompokkan pemajuan saat pengapiannya dibagi menjadi dua macam, yaitu starting ignition control dan after start ignition control. Nah, jadi di sini pengontrolan sistem pengapian. Nah, mari kita dengarkan penjelasannya. Ignition timing control atau kontrol saat pengapian diperlukan untuk menentukan saat pengapian yang tepat sesuai dengan kondisi kerja mesin agar mendapatkan pembakaran yang optimal di dalam ruang bakar. Pada dasarnya, kontrol saat pengapian terbagi menjadi dua macam, yaitu starting ignition control atau kontrol pengapian saat start dan after start ignition control atau kontrol pengapian setelah start. Sekarang kita dengarkan penjelasan dari starting ignition control. Kontrol pengapian selama start merupakan suatu periode pada saat mesin diputar atau pertama kali mesin hidup.
Pengapian terjadi pada suatu sudut engkol yang tetap kurang lebih 5-10 derajat sebelum TMA dengan tidak memperhatikan kondisi kerja mesin. Sudut pengapian ini disebut initial timing angle atau sudut pengapian awal. Initial ignition timing angle atau sudut pengapian awal merupakan sudut pengapian tetap yang besarnya kurang lebih 5-10 derajat sebelum titik mati atas. After start ignition control atau kontrol pengapian setelah start akan menghitung dan mengatur saat pengapian berdasarkan kondisi kerja mesin. Perhitungan dan pengaturan saat pengapian dilaksanakan melalui sederetan langkah yang diawali dengan Basic Ignition Advance Control atau kontrol pemajuan pengapian dasar. After start ignition control ini terdiri dari 3 macam sudut pengapian. Yang pertama adalah initial ignition timing angle yang tadi sudah dijelaskan di sini. Yang kedua adalah basic ignition advance angle dan yang ketiga adalah corrective ignition advance control. Nah, berikut penjelasan dari basic ignition advance angle. Basic Ignition Advance Control atau kontrol pemajuan pengapian dasar dilakukan oleh Electronic Control Module. Electronic Control Module memilih sudut pengapian dasar dari memori berdasarkan kecepatan mesin, beban, posisi katup throttle, dan suhu air pendingin. Corrective Ignition Advance Control atau kontrol pemajuan pengapian korektif melakukan pengaturan akhir untuk saat pengapian yang aktual. Nah, Corrective Ignition Advance Control ini terdiri dari beberapa macam ya sebagai koreksi saat pengapian ya. Nah, mari kita dengarkan penjelasan dari beberapa macam koreksi saat pengapian ya. Warm up correction memajukan saat pengapian untuk meningkatkan drivability atau kemampuan mesin untuk dapat hidup saat suhu air pendingin masih rendah. Pada beberapa model mesin, koreksi ini mengubah sudut sesuai dengan volume udara masuk dan memajukan pengapian sampai 15 derajat selama cuaca dingin. Over temperature correction mengatur saat pengapian untuk mencegah terjadinya knocking dan overheating. Pengapian dimundurkan saat temperatur air pendingin terlalu tinggi. Dengan koreksi ini, saat pengapian dimundurkan sekitar 5 derajat. Stable idling correction menstabilkan putaran mesin. Jika putaran mesin berfluktuasi atau naik turun dari kecepatan ideal yang seharusnya, maka ECM mengatur saat pengapian untuk menstabilkan putaran mesin. ECM menghitung putaran rata-rata mesin. Jika putaran turun di bawah standar, ECM memajukan saat pengapian, dan jika putaran melebihi standar, maka ECM memundurkan saat pengapian. EGR atau Exhaust Gas Recirculating Correction memajukan saat pengapian sesuai dengan volume udara yang masuk dan putaran mesin untuk meningkatkan drivability. EGR dapat mengurangi terjadinya knocking pada mesin dan oleh karena itu saat pengapian dapat dimajukan. Air-fuel ratio correction memberikan koreksi berdasarkan perbandingan udara dan bahan bakar. Mesin sangat sensitif terhadap perubahan rasio udara bahan bakar saat stasioner, sehingga saat stasioner harus stabil dengan memajukan saat pengapian untuk menyesuaikan volume injeksi bahan bakar berdasarkan koreksi balik rasio udara bahan bakar. Knock correction mengoreksi saat pengapian berdasarkan terjadinya knocking. Bila terjadi knocking, sensor knocking mengubah getaran dari knock tersebut menjadi sinyal tegangan yang dapat dideteksi oleh ECM atau Electronic Control Module. Sesuai dengan programnya, ECM memundurkan pengapian sampai knocking hilang. Jika knocking berhenti, ECM berhenti memundurkan saat pengapian dan mulai memajukan kembali saat pengapian. Jika saat pengapian makin maju dan knocking terjadi lagi, maka saat pengapian kembali dimundurkan. Torque Control Correction mengurangi kejutan akibat perpindahan gigi transmisi. Kejutan ini diminimalkan dengan memundurkan saat pengapian ketika gigi transmisi berpindah.
Saat gigi mulai dipindah, ECM memundurkan saat pengapian untuk menurunkan torsi mesin. Akibatnya adalah kejutan, perpindahan gigi pada unit gigi planetari teredam dan perpindahan gigi terasa lembut. Koreksi-koreksi lainnya mencakup 1. Koreksi transisi dari deselerasi ke akselerasi. 2. Koreksi kontrol jelajah misalnya saat jalan menurun. 3. Koreksi kontrol traksi. Dan 4. Koreksi sistem induksi kontrol akustik. Jika saat pengapian aktual yaitu sudut pemajuan pengapian dasar ditambah sudut pemajuan atau pemunduran pengapian korektif menjadi tidak normal, maka akan berefek buruk terhadap mesin. Untuk itu, Electronic Control Module mengontrol pemajuan aktual sehingga jumlah sudut pengapian dasar dan korektif tidak lebih besar atau lebih kecil dari harga maksimum dan minimum yang telah diprogram atau yang telah ditetapkan. Ya, baik. Sekarang kita membahas mengenai pengontrolannya. Berikut penjelasannya. Pengontrolan saat pengapian dilakukan oleh Electronic Control Module berdasarkan masukan-masukan dari beberapa sensor yang ada pada engine. Saat pengapian, tadi sudah dibahas, itu terdiri dari initial ignition timing angle atau sudut pengapian awal, ya, kemudian ditambah dengan saat pengapian dasar. Dan yang terakhir nanti ditambah dengan corrective ignition advance control sehingga kita sebut dengan actual ignition timing. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.